sudah hadir. Keren. Ini kabar gembira buat kita ya. Pembayaran Pi sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Klik petir motivasi pada semangat. Gimana nih? Acara mudiknya? Saya doakan semoga yang mau mudik semoga selamat sampai tujuan, berkumpul dengan keluarga, berhati-hati di jalan dalam membawa kendaraan. Terus saya juga ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nggak tahu ini hari yang keberapa ya, intinya bentar lagi kita lebaran gitu. Dan sebelum lanjut ke obrolan selanjutnya, ini ada obrolan santai aja ya, seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sina Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Alhamdulillah channel ini bisa berkembang sampai saat ini, yaitu karena dukungan kalian. Dan saya juga ucapkan bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share di sini. Dan semoga video-video yang saya share di sini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kita di sini edukasi, sama-sama belajar. Saya juga belum paham benar tentang kripto, belum paham benar tentang supply network. Cuma saya ingin mempelajari lebih dalam lagi secara perlahan-lahan. Ilmu yang saya temukan, ilmu yang saya dapatkan ya saya bagikan lagi di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya ucapkan juga buat Sinar Collection, alhamdulillah ya, kemarin tanggal 20 kita udah tutup untuk orderan. Makanya kemarin juga ada yang ingin barter gamis, maaf banget kita udah tutup karena kita tutup lebih awal, takutnya pengirimannya overload. Tahu yang saya khawatirkan gini, kita harap baju itu mau dipakai buat lebaran, tahunya nggak nyampe barangnya kan. Itu kan yang kita khawatirkan, itu seperti itu. Pasti kita kalau setiap mau menjelang hari raya, kita tutup lebih awal gitu, seperti itu. Tapi kalau seperti sembako gitu kan, seperti beras, minyak, telur, pokoknya semacam sembako seperti itu kita masih terbuka. Karena itu kita ambil di daerah masing-masing ya, jadi nggak ada dasar pengiriman untuk via online JNT atau JNE gitu kan, seperti itu tidak ya, atau via kargo juga tidak ya kalau untuk sembako. Nah gimana nih kemarin video-video yang kemarin, mungkin beberapa video kita menge-share video itu dalam rangka edukasi dengan Pak De sendiri via telepon gitu kan ya. Di situ saya juga akhirnya tahu ya, maksudnya mana orang yang paham tentang obrolan kita, mana orang yang tidak paham obrolan kita. Orang yang paham dengan isi obrolan itu dan diselesaikan nontonnya sampai tuntas, mereka pasti bilang ini bagus, setuju apa yang kita obrolkan. Tapi bagi teman-teman yang tidak memahami dengan isi obrolannya, pasti mereka itu bilangnya pembohong lah, halu lah gitu kan, seperti itu. Katanya emak-emak sama opa-opa yang nggak tahu kripto, katanya itu. Jadi saya tahu orang cara berpikirnya seperti apa, cara menyikapi setiap video yang saya share, terutama channel saya pribadi ya, tapi nggak tahu ya kalau di channel orang gitu. Jadi kita tahu mana orang yang berpikiran positif, mana orang juga yang berpikiran negatif. Itu udah realita, itu udah udah pro kontrak ya. Di setiap konten kreator siapapun pasti ada yang berpikirnya tentang positif, berpikir juga tentang negatif, itu pasti ada. Apalagi nih yang selalu teman-teman mengatakan bahwa koin Pi itu nilainya akan GCP, itu akan terjadi ya, itu akan terjadi, tapi tidak tahu kapan, seperti itu. Dan di sini juga ada teman kemarin yang komen di video kemarin yang saya sendiri komen di situ kan, Basinar udah gabung lagi sama Panopi itu Indopinetmat udah ternyata. Bismillah aja insya Allah gitu kan, nanti kalau emang ada waktu kita mungkin akan komunikasi lagi. Dan untuk hal-hal yang seperti programnya Indopinetmat sendiri, saya mohon maaf, saya kurang paham sekarang karena saya udah tidak berkecimpung di situ ya. Mungkin kedepannya, apalagi nanti mungkin suatu saat saya ada di Indo, mungkin udah mudik atau mudik Indo, mungkin kita ingin silaturahmi ke kantornya Indopinetmat sendiri, seperti itu ya. Ingin silaturahmi sama Panopi, ingin silaturahmi dengan krunya semuanya gitu kan, seperti ada yang saya anggap yaitu ya pemilik Indopinetmat, yaitu Panopi ya, udah saya udah anggap dia itu adalah
apa sih orang tua gitu kan, orang tua saya yang selama ini mendidik saya gitu kan, mengajarkan saya seperti ini. Apalagi dulu waktu dia ke Hong Kong, dia komunikasi apa sih, kita bikin konten bareng gitu ya, kita suasana ingin seperti itu ya, kangen juga gitu sama suasana seperti itu ya. Kita saling doakan aja untuk sekarang, karena kita juga jauh gitu kan, mungkin juga beliau punya kesibukan sendiri, saya juga punya kesibukan sendiri ya. Untuk sekarang kita belum ada komunikasi lagi gitu kan, bukan berarti kita tidak mendukung platformnya, bukan ya. Makanya setiap teman-teman yang selalu bertanya Indopinet gimana perkembangannya, saya arahkan ke admin-adminnya yang ada di Indopinet sendiri. Karena apa? Karena mereka itu lebih tahu programnya Indopinet seperti apa, terus cara transaksi propertinya itu seperti apa, kita arahkan, kita satu persatu kita arahkan ke dia gitu kan. Ya alhamdulillah sampai saat ini mereka terarah gitu kan. Jadi nggak setelah saya arahkan ke adminnya masing-masing gitu kan. Kalau saya yang yang tahu satu ya adminnya itu, emang sih ada beberapa admin, cuma saya yang kenal itu cuma satu, yaitu Raden. Ya Pak Raden itu namanya siapa ya, nggak tahu, pokoknya Pak Raden gitu ya, orang Banten ya. Itu saya sering apa sih, kalau ada teman-teman suka nanya gimana sih program ini, suka diarahkan ke sana. Nah di sini tadi pagi ada obrolan, ada tulisan di Twitter ya. Jika teman-teman kalau bilang ini Twitter, kita nyari informasi itu emang di Twitternya Pak Inetok sendiri ya. Ini seperti ini, yaitu ini adalah Twitternya Pak Inetok sendiri. Jadi kalau kita mencari informasi, satu di Twitternya Pak Inetok sendiri, atau di Twitternya Nicola sendiri, atau Twitternya istrinya, atau di dashboard penambangan kita sendiri. Nah di sini ada tadi pagi ada tulisan aplikasi komunitas Pi yang telah mengetahui pedoman pencantuman ekosistem dan menyelesaikan migrasi Pinet sebelum 28 Mei. Nah, ini sebelum 28 Mei. Berarti Mei itu bulan 5 ya, bulan 5 ya. Dapat mengamankan domain mereka tanpa penawaran dengan persyaratan dan batas tertentu. Baca blog tentang topik ini untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, di sini ya yang bagi teman-teman ini mungkin lebih paham buat teman-teman ya di situ. Nah, di sini ada juga pembayaran Pi sudah hadir. Keren. Ini kabar gembira buat kita ya. Pembayaran Pi sudah hadir. Dunia sedang merubah dari bisnis kini menerima dari tenggorokannya kering guys. Maaf, ada gangguan teknik ya. Harus ada selingan dong. Jangan serius. Jangan terlalu serius gitu kan. Dunia sedang berubah dan bisnis kini menerima Picoin sebagai metode pembayaran. Ini baru awal dari ekonomi terdesentralisasi baru yang didukung oleh Pinetok. Apakah Anda menggunakan Picoin untuk transaksi di dunia nyata? Berikan komentar di bawah ini. Ya jelas dong, saya menggunakannya. Kalian juga bisa menggunakannya Picoin. Apalagi sekarang kan koin Pi itu di market juga udah ada. Jadi otomatis kayak vendor-vendor itu nerima lah gitu koin Pi. Karena kan sekarang kita bisa nerima koin Pi, bisa juga mencairkannya di OKX. Tapi kita itu harus hati-hati juga gitu. Seperti itu harus selalu digarisbawahi, jangan sampai ngedepositoin koinnya di sana, dibikin banyak di sana, kita nggak tahu kapan. Yang kita khawatirkan itu ya apa ya, emang itu kan udah lolos KYB juga gitu, tapi belum tahu apakah itu udah benar-benar disetujui oleh Kortim atau tidak. Apakah ini salah satu juga permainan Kortim menguji pionernya sampai mana pioner bertahan untuk menahan koin agar tidak dijual di bursa. Ini jadi masih simpang siur ya. Makanya kita sebagai pioner, kita harus benar-benar cerdas, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang yang bisa merugikan diri sendiri. Apalagi sekarang kan gara-gara koinnya, wah katanya Picoin harganya anjlok, harganya gitu. Lah itulah, kalau semakin banyak koin Pi kita didepositokan di market, ya pasti nggak bakalan harga tinggi gitu kan. Tapi kalau koin kita yang ada di market itu ditarik lagi ke wallet kita, ditahan, insya Allah akan merangkak. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya ocehan obrolan di sini
Jadi singkat obrolan di sini ya, Koinpi itu udah bisa digunakan untuk pembayaran transaksi. Ya intinya kan seperti itu ya. Jadi sampai sekarang pun banyak ya orang-orang yang belum paham tentang gimana sih caranya transaksi, gimana sih caranya menggunakan Koinpi selain dijual di bursa. Gimana sih kita ingin jadi vendor Pi Network? Sebenarnya mudah ya. Tapi kenapa di sini juga banyak banget orang yang ingin melakukan transaksi dengan barang-barang yang mewah dengan nilai GCP, sementara di bursa pun sekarang nilai anjlok. Seperti itu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan di kalian gitu kan. Terus jika bermanfaat video ini silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru gabung silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share. Dan jangan lupa ya, bantu subscribe channel teman saya satu ya, tapi menggunakan video saya juga gitu kan, seperti itu ya. Nanti saya sematkan link videonya. Bantu subscribe juga ya, ini mudah-mudahan teman saya berkembang juga Facebook YouTube-nya gitu kan. Mungkin sekian obrolan siang ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan mudiknya, semoga mudiknya lancar di perjalanannya gitu kan. Berhati-hati, tahu sendiri kalau harus mudik. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner. Jaga akun, jaga prasasti. Jadilah pioner yang cerdas.